Bayangkan, seorang anak laki-laki yang setiap hari dimarahi ayahnya sendiri. Nilainya di sekolah buruk. Hobinya hanya bermain bola di lapangan becek penuh lumpur. Sementara kakaknya selalu dipuji karena jadi dosen terpandang, Bima justru selalu dipandang rendah, dianggap tak berguna, bahkan dijadikan contoh buruk di depan keluarga besar. Tapi siapa sangka, dari bola becek yang diremehkan itu, Bima akhirnya menjelma jadi atlet nasional dengan penghasilan yang fantastis, hingga membuat ayahnya menunduk malu. Sebelum kita lanjutkan kisah penuh inspirasi ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian agar channel ini terus semangat berbagi cerita. Semoga yang menonton kisah ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan kemudahan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hujan sore baru saja reda ketika Bima kembali ke lapangan kecil di belakang gang. Tanahnya becek, rumputnya tidak rata, dan garis lapangan hanya sisa kapur kabur yang ditabur anak kampung seminggu lalu. Bola tuanya penuh tempelan lakban, sepatunya mengelupas di ujung, tapi matanya memantul seperti lampu yang menolak padam. Ia menancapkan 3 batu bata sebagai rintangan, menarik napas panjang, lalu mulai menggiring. Tep-tep-tep, bola itu menuruti sentuhan kaki Bima, meliuk melewati batu, melompat kecil di kubangan, memercikan air coklat yang mengenai betisnya. Ia menghitung dalam hati, 10 putaran dribble, 20, 30, sampai lengan terasa berat, napas panas, dan dada berdegup bagai genderang kecil yang tak mau berhenti. Dari ujung gang terdengar suara ayahnya, tajam seperti bilah yang menggores. Pulang sekarang, sudah maghrib. Semua orang tahu, saat suara itu muncul, udara ikut menegang. Bima mengangkat bola, menatap lapangan sebentar, seakan memotretnya dalam ingatan, lalu berlari pulang. Rumahnya sederhana, ke tembok mulai pudar, ada rak berisi piala milik kakaknya, Arga, yang dipoles mengilap saban akhir pekan oleh ayahnya. Di meja makan, ibu sudah menyiapkan sayur bening dan tempe goreng. Ayah duduk menghadap pintu, sedangkan Arga sedang menanggapi pesan mahasiswa di ponselnya, sesekali tersenyum bangga pada layar. Bima duduk pelan. Ayah mengamati betisnya yang berlumpur, lalu mendengus panjang. Kamu pulang membawa lumpur, bukan masa depan. Lihat Arga, dia jadi dosen. Kamu apa? Ibu mencoba menengahi, suaranya lirih dan penuh hati. Sudah, makan dulu, nanti bicara baik-baik. Namun ayah menggeleng. Bima hanya diam, menahan kata yang mengganjal di tenggorokannya. Ia menatap piring, menelan pelan, dan di dalam dirinya, sesuatu yang keras sedang belajar untuk tidak pecah. Setiap malam hampir sama. Di ruang tamu yang berderet rak buku milik Arga, ayah bercerita pada tamu atau saudara yang datang tentang kejayaan sang kakak. Bagaimana Arga berceramah di auditorium, bagaimana mahasiswanya menghormati, bagaimana para dosen senior memuji. Lalu pandangan beralih pada Bima. Ini anak, lanjut ayah dengan tawa pahit, hobi main bola di lapangan becek. Nilainya merah. Tak bisa diharapkan. Perkataan itu meluncur ringan, tapi bagi Bima, setiap kata jatuh seperti batu ke dalam sumur. Bima bukannya tidak belajar. Ia mencoba. Ia memaksa diri duduk lebih lama menghadap buku. Namun setiap huruf di kertas terasa kabur, berpencar seperti remah roti ditiup angin. Sebaliknya, saat bola menyentuh kakinya, semuanya jelas. Sudut, kecepatan, perkiraan gerak lawan, jalur umpan yang paling logis, semuanya muncul sendiri dalam kepalanya, terang benderang. Ia tidak bisa menjelaskan itu pada ayah. Ia tidak punya kata yang cukup kuat untuk berkata, di lapangan, aku menemukan diriku sendiri. Suatu sore, ketika ayah pergi arisan kampung dan Arga mengajar kelas malam, Bima memasang paku kecil di dinding kamar. Ia menggantungkan selembar kertas kusam berisi jadwal latihan buatan sendiri. Senin, kelincahan. Selasa, sprint pendek. Rabu, umpan jauh. Kamis, first touch. Jumat, finishing. Sabtu, daya tahan. Minggu, evaluasi.
Di bawahnya ia menulis kecil, seperti doa yang ditanam di tanah. Sabar, keras kepala, dan tidak menyerah. Di meja, ia menaruh sebotol air, 1 butir telur rebus, dan roti tawar. Ibu mengetuk pelan, membawa selimut yang baru kering. Ia menepuk bahu Bima, menatap dengan sepasang mata yang selalu memintanya menjaga diri. Ibu tidak banyak berbicara. Ia hanya berbisik, "Semoga Allah menjagamu, Nak." Dan doa itu menjadi baju tak terlihat yang selalu menempel pada tubuh Bima setiap ia melangkah ke lapangan. Pagi berikutnya, Bima bangun saat langit masih biru gelap. Ia berlari melewati gang yang sepi, menyeberangi jembatan kayu yang berderit, menyapa warung yang sedang buka setengah. Udara masih dingin, embun memeluk daun pisang, ayam jantan menabuh pagi. Ia menaruh 4 batu bata lain sebagai koun, mengikat sabuk bekas di pinggang, lalu berlari zigzag, berulang-ulang, sampai kakinya seperti tertusuk jarum kecil, sampai napasnya mulai menguap menjadi uap tipis. Dia menghitung detik dengan langkah, menumbuk tanah becek dengan tekad yang tidak bisa dibantah. Setiap gerakan menjadi kebiasaan, setiap kebiasaan perlahan menjadi karakter. Di warung pojok, selembar pengumuman ditempel rapih. Seleksi terbuka klub kota untuk pemain muda. Tertulis tanggal dan tempat. Beberapa anak berhenti membaca, bercakap-cakap dengan mata berbinar. Bima melihat dari jauh. Dada kirinya bergetar kecil. Di kepalanya, 2 suara saling bertabrakan. "Coba saja. Jangan mimpi." Ia menarik napas, menulis tanggal seleksi itu di sudut jadwal latihannya, lalu menutupnya dengan buku tulis agar ayah tidak melihat. Hari Jumat, setelah sekolah, tim kampung Bima mendapat undangan untuk uji tanding melawan tim kecamatan. Lapangan desa di tepi sungai menjadi padang luas yang ramai. Bendera kecil ditancapkan, garis kapur baru, warga berdiri di tepi dengan sandal jepit dan payung. Wasit mengenakan kaos hitam pudar, meniup peluit, dan pertandingan dimulai. Bima tidak dipasang sebagai penyerang seperti biasanya. Pelatih kampung, Bang Rudi, menempatkannya di sayap kanan, sambil berbisik, "Kamu punya kaki cepat, cari ruang, jangan takut." Bima mengangguk. Di bibirnya, sepotong senyum kecil terselip, bukan karena percaya diri, melainkan karena ia merasa berada di tempat yang tepat. Menit ke-12, bola datang dari tengah. Bima menerimanya dengan punggung kaki, membiarkan bola memantul sekedipan mata, lalu mengirisnya tipis ke depan. Bek lawan terlambat setengah langkah. Bima terbang di atas tanah, seolah lumpur tidak pernah ada. Ia mengangkat kepala, memperhitungkan posisi kiper, lalu melepas umpan silang mendatar. Temannya, Anton, datang dari belakang, menyapu bola dengan kaki kiri. Gol! Sorak pecah bagai kembang api di siang bolong. Bima menahan napas, menatap langit sebentar, merasakan detik yang memanjang. Ia tidak merayakan berlebihan. Ia kembali ke posisi, menunggu peluit, menunggu bola berikutnya. Di tepi lapangan, seseorang berdiri diam. Bima tidak mengenalnya. Kemeja biru, catatan kecil di tangan, tatapannya tajam, bukan seperti tatapan penonton biasanya. Bima hanya melihat sekilas. Ia kembali ke permainan, menyusuri garis, melewati 1, 2, 3 lawan yang terpeleset oleh becek. Penonton tertawa, menyoraki, memanggil namanya. Namanya. Bukan nama kakaknya. Bukan nama ayahnya. Nama yang melekat pada kakinya sendiri. Menit ke-30, hujan datang lagi. Tipis, seperti tirai yang diturunkan. Lapangan menjadi licin. Bola bergerak dengan cara yang berbeda. Lebih cepat di beberapa bagian, tersendat di bagian lain. Bima mengubah cara berlari, menurunkan pusat gravitasi, menyederhanakan sentuhan. Saat lawan mengangkat bola tinggi ke sayap mereka, Bima sudah menunggu. Ia memotong umpan, menggiring ke tengah, lalu menembak rendah ke sudut kiri. Kiper terjun, telat setengah detik. Jaring bergetar. Gol kedua. Penonton memeluk tubuh sendirinya untuk mengusir dingin,
Tapi sorak semakin hangat. Bang Rudi memaki dengan bahagia dari pinggir. "Bima, jangan kendur." Di sisi lapangan, tak jauh dari kemeja biru tadi, ayah Bima berjalan melewati kerumunan, payung hitam di tangan. Ia tidak berhenti. Ia hanya melihat sekilas, cukup untuk menarik garis tipis di bibirnya yang mengejek. Ia berlalu. Tawa pendek, dingin, jatuh begitu saja di antara tetes hujan yang malas. Bima melihatnya. Dada Bima menciut, tapi kakinya menolak berhenti. Ia menatap bola seolah itu satu-satunya jawaban yang ia punya atas semua kalimat yang dilemparkan ke hidupnya. Ia menguasai diri. Ia terus bermain. Pertandingan berakhir dengan skor tipis untuk tim kampung. Anak-anak memeluk Bima, menempuk punggungnya. Bang Rudi merangkulnya erat, menatap mata Bima seperti seorang ayah yang lain. "Kau punya sesuatu di kakimu yang tidak dimiliki anak lain." Bima mengangguk, bibirnya bergerak tapi suaranya tak keluar. Di kejauhan, kemeja biru itu menghilang di balik hujan. Bima berpikir, mungkin ia hanya penonton biasa. Ia tidak memaksa pikirannya menebak. Ia pulang membawa rasa letih yang anehnya terasa ringan. Malam itu, rumah kembali pada rutinitasnya. Ayah duduk dengan koran, Arga mengetik materi kuliah besok, ibu menyiapkan air hangat. Di kamarnya, Bima mengopi jadwal latihan minggu depan, menambahkan catatan kecil pada hari Sabtu, simulasi seleksi. Ia menutup buku ketika ponselnya yang tua bergetar pelan. Nomor tak dikenal. Ia mendekatkan layar ke lampu. Ada pesan yang singkat dan rapi. "Besok pagi seleksi klub kota di stadion utama. Datang jam 6. Bawa sepatu dan kartu pelajar." Bima membeku sejenak. Jantungnya mengayuh lebih cepat. Ia menelan pelan, melirik ke arah pintu yang tertutup. Ia tidak berkata apa-apa pada ayah. Ia tahu apa yang akan keluar dari mulut orang itu jika ia membuka cerita. "Kamu buang-buang waktu. Kamu akan mempermalukan keluarga. Kamu akan menambah kecewa." Ia tidak ingin menambah malam dengan suara yang menggores. Ia hanya menarik napas dan mempersiapkan tas. Sepatu usang, kaos ganti, sebotol air, kartu pelajar, dan selembar doa yang ditempel ibu ke saku dalam. "Semoga Allah menjaga langkahmu." Dini hari, sebelum adzan pertama, Bima bangun. Ia menatap wajah ibu yang tertidur di ruang tengah, selimut menutupi bahu yang lelah. Ia menaruh secari kertas di meja, tulisan kecil dan jujur. "Bu, doakan aku." Ia melangkah pelan, membuka pintu tanpa bunyi, mencium aroma jalan basah yang baru saja dilalui malam. Langit masih abu-abu, lampu jalan seperti bintang yang lupa pulang. Ia berjalan cepat, lalu berlari kecil, tas di punggung, bola di tangan. Setiap langkah seperti menghitung detik menuju sesuatu yang belum pernah ia sentuh. Gerbang stadion kota menunggu dengan mulut besar yang gelap. Di dalamnya, suara tapak kaki anak-anak lain memantul, pelan tapi tegas. Bima berdiri di ambang, menatap rumput yang luas dan lampu yang tinggi. Hujan semalam meninggalkan kilap tipis di permukaan. Ia menarik napas panjang, memejam sesaat, lalu melangkah masuk. Di tribun, seorang pria berkemeja biru membuka buku catatan dan mengangkat wajahnya tepat saat Bima menapakkan kaki kanan di garis putih pertama. Langkah itu terdengar jelas di telinga Bima, seperti palu kecil yang mengetuk takdir. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak lagi membawa lapangan becek di punggungnya. Ia membawa semua tatapan yang pernah merendahkannya, dan menaruhnya di sisi lapangan, untuk dijadikan bahan bakar yang tidak akan cepat habis. Stadion kota pagi itu tampak seperti raksasa yang baru saja terbangun. Kursi-kursi tribun masih kosong. Hanya beberapa orang tua duduk menunggu anak-anak mereka. Embun tipis masih menggantung di rumput hijau yang basah. Bau tanah bercampur dengan bau karet sepatu baru yang dikenakan sebagian peserta seleksi. Suara percakapan pelan terdengar di sudut-sudut. Ada yang tertawa kecil menutupi gugup. Ada yang menunduk dalam diam sambil menggenggam bola. Bima melangkah ke dalam dengan langkah yang tidak sepenuhnya mantap. Sepatunya sudah usang,
Tali sepatu kanan pernah putus lalu diikat simpul tambahan. Ia menatap kanan-kiri, melihat betapa rapi perlengkapan peserta lain. Ada yang membawa sepatu baru keluaran terbaru, ada yang mengenakan jersey klub besar, lengkap dengan nama idola mereka di punggung. Tas-tas sport modern berserakan, kontras dengan tas Bima yang sudah pudar warnanya. Namun ia menunduk sebentar, mengingat tulisan kecil dari ibu di saku bajunya. "Semoga Allah menjagamu." Kata itu cukup untuk membuatnya menegakkan kepala. Seorang pria dengan peluit di leher, tubuh tegap, dan suara lantang memanggil, "Ayo kumpul. Barisan cepat. Jangan lambat." Puluhan anak berlarian menuju garis putih tengah lapangan. Bima ikut berlari, menempati posisi di barisan belakang. Pelatih itu memperkenalkan dirinya sebagai Coach Rahman, mantan pemain nasional. Tatapannya tegas, sorot matanya membuat beberapa anak menelan ludah. "Hari ini," kata Coach Rahman, "kita hanya ingin melihat siapa yang punya hati. Teknik bisa dilatih, tapi hati dan kerja keras tidak bisa dipaksa." Tes pertama dimulai. Lari keliling lapangan 10 putaran dalam waktu tertentu. Siapa yang tertinggal, langsung dipulangkan. Bima menarik napas panjang. Ia tahu daya tahannya lumayan, terbentuk dari setiap pagi berlari di jalan kampung. Peluit berbunyi, semua berlari. Beberapa langsung melesat cepat, seolah ingin menunjukkan kekuatan di awal. Bima memilih ritme, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Putaran pertama, kedua, kakinya masih ringan. Putaran ketiga, peluh mulai menetes. Putaran keempat, napas mulai berat. Anak-anak yang tadi melesat mulai tertinggal, beberapa melambat drastis. Bima menggertakkan gigi. Ia teringat hujan sore di lapangan becek. Saat ia berlari sendirian, dihujani ejekan dari ayah, suara tawa kecil yang menusuk hati. Itu semua kini menjelma dorongan. Putaran ketujuh, tubuhnya bergetar, tapi ia tetap menatap ke depan. Putaran kesembilan, hampir semua anak berwajah merah padam, beberapa jatuh terduduk. Peluit berbunyi panjang, tanda selesai. Bima menekuk lutut, menahan napas yang memburu, tapi di matanya ada cahaya yang tidak bisa padam. Coach Rahman mencatat sesuatu di papan kecil. Tes kedua segera dimulai. Kemampuan dasar mengontrol bola. Setiap anak diberi bola, harus melewati rintangan koun sambil menggiring, lalu menendang ke gawang kecil. Waktunya singkat, akurasinya dinilai. Bima mengencangkan tali sepatunya lagi. Saat gilirannya tiba, ia menarik napas. Bola menyentuh kaki, dunia terasa sunyi. Hanya ada ia dan jalur koun yang harus dilalui. Sentuhan pertama lembut, bola mengikuti jalur, melewati 1, 2, 3 rintangan. Sepatunya memercikan embun rumput. Di akhir jalur, ia menendang bola rendah ke arah gawang kecil. Bola meluncur lurus, masuk tepat ke tengah. Beberapa pelatih saling pandang, ada yang mengangguk. Bima tidak tersenyum. Ia hanya menunduk, kembali ke barisan. Di kepalanya, suara ayah masih berputar. "Kamu buang-buang waktu. Kamu tidak akan jadi apa-apa." Kata-kata itu, anehnya, justru membuat kakinya semakin kuat. Seleksi berlanjut dengan permainan mini. Tim kecil, 5 lawan 5, di separuh lapangan. Saat nama Bima dipanggil, jantungnya berdegup cepat. Ia ditempatkan di sayap kanan, posisi yang memang biasa ia mainkan. Peluit berbunyi, permainan dimulai. Bima bergerak cepat, mencari ruang, menunggu umpan. Bola datang dari tengah, ia menerima dengan dada, menjatuhkannya ke tanah, lalu melesat melewati lawan. Penonton kecil di tribun bersorak pelan. Ia mengirimkan umpan silang tajam, rekannya menyambut, gol kecil terjadi. Coach Rahman meniup peluit, menghentikan permainan sebentar. Dia menatap Bima. "Anak ini," katanya sambil menunjuk, "main dengan otak. Lihat bagaimana dia mencari ruang. Lihat bagaimana dia sabar menunggu momen. Itu yang jarang ada." Bima hanya menunduk, wajahnya memanas.
Ia tidak terbiasa dipuji. Permainan berlanjut. Bima semakin percaya diri. Ia melewati 2 lawan, melakukan umpan terobosan, hampir menghasilkan gol kedua. Setiap gerakannya diperhatikan, dicatat. Namun di akhir permainan, ketika ia sedang berlari mengejar bola, kakinya tersangkut rumput basah, tubuhnya terjatuh keras. Siku kirinya tergores, lututnya berdarah sedikit. Beberapa anak menertawakan, ada yang bersorak kecil. Tapi Bima bangkit. Ia mengibaskan tangan, menahan sakit, dan melanjutkan permainan tanpa mengeluh. Coach Rahman memperhatikan itu lebih dalam daripada semua tekniknya. Selesai seleksi, para peserta dikumpulkan. Coach Rahman berkata, dari 100 orang hari ini, hanya 20 yang akan lanjut ke tahap berikutnya. Sisanya, jangan berkecil hati, terus berlatih. Saat daftar nama disebut, jantung Bima berdegup kencang. Satu persatu nama terdengar, beberapa wajah bersinar, beberapa tertunduk kecewa. Lalu terdengar jelas, "Bima." Suaranya menggema, membuatnya menoleh cepat. Ia menatap ke arah tribun kosong, berharap ada ayahnya. Tapi yang ada hanya kursi dingin. Ia berjalan ke depan, menerima nomor dada untuk tahap berikutnya. Tangannya bergetar, tapi hatinya mantap. Di ujung lapangan, pria berkemeja biru yang pernah ia lihat di pertandingan kampung, kembali berdiri. Ia menatap Bima lebih lama kali ini, lalu menutup bukunya, dan pergi tanpa suara. Bima menatap ke arah kepergian pria itu. Ada rasa penasaran yang menempel di dadanya. Siapa sebenarnya orang itu? Namun sebelum sempat ia berpikir jauh, Coach Rahman berteriak lagi. Besok pagi, tahap kedua. Yang tidak datang tepat waktu, dianggap gugur. Ingat, disiplin lebih penting dari segalanya. Malam itu, Bima pulang dengan tubuh lelah tapi hati penuh bara. Ia menyembunyikan nomor dada di bawah bantal, takut ayah menemukannya. Di ruang makan, ayah hanya menatapnya sekilas, lalu kembali pada koran. Tidak ada ucapan, tidak ada pertanyaan. Namun di dalam hati Bima, api kecil mulai menyala lebih terang. Api itu berkata, "Aku akan buktikan, aku bukan anak yang tak berguna." Malam terasa panjang bagi Bima. Tubuhnya masih berdenyut karena jatuh di lapangan tadi, namun matanya menolak terpejam. Di atas kasur tipis, ia menatap atap rumah yang retak halus, mendengar suara tikus berlari di antara papan. Nomor dada untuk seleksi besok disembunyikan di bawah bantal. Ia menaruh telapak tangannya di atas bantal itu, seakan menjaganya dari siapapun yang mungkin merebut. Di ruang tamu, suara ayah terdengar samar. Tawa kecil ketika membaca koran, komentar singkat tentang berita politik, lalu batu kering. Arga masih terjaga, mengetik di laptop dengan wajah serius. Sejenak Bima ingin keluar, menceritakan bahwa namanya disebut hari ini, bahwa ia lolos tahap pertama. Namun bayangan ekspresi ayah sudah lebih dulu datang. Tatapan dingin yang selalu meremehkan. Bibir yang akan berkata, "Itu tidak ada gunanya. Itu hanya mimpi." Maka ia urungkan niat. Ia memilih menyimpannya sendiri, membiarkan rahasia itu tumbuh dalam dada seperti benih kecil yang menunggu musim hujan. Pagi datang dengan udara dingin. Ayam berkokok dari kandang tetangga. Suara motor butut lewat gang. Bima bangun sebelum subuh, mencuci wajah, lalu mengenakan kaos kusam dan celana training. Ia mengambil tas kecil yang sudah disiapkan malam sebelumnya. Saat hendak keluar, suara ayah memanggil. "Mau kemana?" Langkah Bima membeku. Ia menoleh, melihat ayah berdiri di ambang pintu ruang tamu dengan mata menyipit. Cahaya lampu redup menyorot wajah keras itu. Bima menarik napas, lalu berkata pelan, "Jogging sebentar." Ayah menatapnya lama, lalu hanya menghela napas. "Jangan terlalu buang waktu. Nilai sekolahmu sudah hancur. Arga bisa jadi dosen. Kamu apa?" Kata-kata itu menusuk, tapi Bima menunduk, menyembunyikan bara di dadanya, lalu melangkah cepat keluar. Stadion kota kembali menyambutnya dengan dingin.
Peserta yang tersisa sudah berkumpul. Coach Rahman berdiri di depan, tangannya bersedekap. Hari ini, kata coach dengan suara lantang, kita masuk tahap kedua. Ada 3 bagian, uji teknik, uji taktik, dan uji mental. Siapapun yang menyerah, silakan keluar. Tes pertama, kontrol bola udara. Bola dilempar tinggi, pemain harus mengendalikan dengan sekali sentuhan lalu mengoper dengan akurat. Anak-anak bergantian. Ada yang gagal, bola memantul terlalu jauh. Ada yang berhasil, tapi operannya lemah. Ketika giliran Bima, bola dilempar tinggi ke arahnya. Ia menahan dengan paha, bola turun tepat di kakinya, lalu ia umpan ke target dengan mantap. Coach Rahman mengangguk, mencatat sesuatu di papan. Tes kedua, uji taktik. Peserta dibagi 2 tim, bermain di lapangan penuh. Instruksi jelas, jangan hanya mengejar bola, pikirkan pergerakan, buka ruang, mainkan strategi. Permainan berlangsung sengit. Bima berlari di sayap kanan, mencari celah. Saat bola sampai padanya, ia tidak gegabah. Ia menahan sebentar, mengangkat kepala, melihat rekannya berlari di depan. Umpan panjang meluncur, melewati 2 bek lawan. Bola sampai tepat di kaki rekannya yang kemudian mencetak gol. Tepuk tangan kecil terdengar dari tribun. Coach Rahman meniup peluit, berhenti sejenak, lalu berkata, perhatikan anak ini. Ia tidak terburu-buru. Ia main dengan pikiran. Namun tes ketiga menjadi ujian terberat. Uji mental. Para peserta dikumpulkan di tepi lapangan. Seorang staf pelatih maju, membawa daftar. Kami akan menguji keberanian kalian. Situasi simulasi, tekanan penonton, ejekan, bahkan kesalahan. Apakah kalian bisa tetap fokus? Simulasi dimulai. Bima diminta menendang penalti. Di belakang gawang, beberapa staf berteriak, menghina, menirukan suara ejekan penonton. Kamu tidak bisa. Kamu lemah. Anak kampung tak berguna. Bima menatap bola. Telinganya panas. Suara-suara itu terasa nyata. Mirip sekali dengan suara ayah yang sering ia dengar di rumah. Dadanya sesak. Ia menutup mata sesaat. Mengingat lapangan becek. Mengingat doa ibu. Semoga Allah menjagamu. Ia membuka mata lagi. Menendang bola dengan kaki kanan. Bola meluncur ke pojok kiri. Masuk. Sorakan palsu di belakang gawang berhenti. Coach Rahman tersenyum tipis. Seleksi tahap kedua selesai. Dari 20 anak, hanya 10 yang dipilih. Nama Bima kembali disebut. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya penuh syukur. Ia melangkah ke depan menerima nomor baru. Kali ini untuk tahap akhir. Saat semua bubar, pria berkemeja biru yang sering muncul kembali terlihat di pinggir lapangan. Ia tidak bersuara, hanya menatap Bima, lalu mengangguk pelan, seolah memberi pesan. Lalu ia pergi begitu saja. Bima berjalan pulang dengan langkah ringan. Namun di rumah, suasana berbeda. Ayah sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya kaku. Dari mana kamu? Suaranya dingin. Bima ragu sejenak, lalu menjawab pelan, dari stadion. Ayah menggebrak meja. Jadi benar. Kamu membuang waktu dengan bola itu. Apa kamu tidak malu? Arga diundang jadi pembicara di universitas. Kamu main lumpur di lapangan. Bima terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi kali ini ia tidak bisa menahan. Ia menatap ayahnya. Suaranya bergetar tapi tegas. Aku lolos seleksi. Yah, aku dipilih untuk tahap akhir. Aku ingin buktikan bahwa aku juga bisa. Hening sejenak. Ayah menatapnya dengan mata membara, lalu berdiri, membalik badan, dan berkata dingin, lakukan apa yang kamu mau, tapi jangan harap aku bangga. Ia masuk ke kamar, meninggalkan keheningan yang menekan. Ibu datang dari dapur. Wajahnya cemas. Ia memegang bahu Bima, menepuk pelan. Nak, jangan patah. Allah melihat kerja kerasmu. Suaranya lembut,
tapi cukup untuk membuat mata Bima memanas. Ia mengangguk, menelan sesak di dada, lalu masuk ke kamarnya. Malam itu ia duduk lama, menatap nomor dada yang kini ada di tangannya. Tahap akhir akan segera datang. Kesempatan yang bisa mengubah hidupnya, atau menghancurkan mimpinya. Ia menggenggam nomor itu erat, berbisik dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan. Pagi itu langit kota masih diselimuti kabut tipis. Jalanan belum ramai, hanya suara motor tua yang sesekali lewat. Bima berjalan cepat menuju stadion dengan tas kecil di punggung. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena beban harapan yang ia pikul. Tahap akhir seleksi akan dimulai hari ini. Dari ratusan peserta awal, hanya tinggal 10 orang. Semuanya adalah anak-anak yang terlihat terlatih. Tubuh mereka lebih tegap, perlengkapan mereka lebih lengkap. Sedangkan Bima masih dengan sepatu usang dan kaos lusuh. Stadion kali ini berbeda. Ada lebih banyak orang di tribun. Rupanya, beberapa pemandu bakat dari klub besar hadir untuk menilai. Sorot mata mereka tajam, buku catatan di tangan, dan tatapan mereka membuat udara di lapangan terasa lebih dingin. Bima menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia teringat ibu yang tadi subuh menepuk pundaknya sambil berkata lirih, "Semoga Allah melindungi setiap langkahmu, nak." Doa itu ia simpan di dada, jadi perisai saat rasa takut mencoba masuk. Coach Rahman berdiri di tengah lapangan, meniup peluit keras. Hari ini, kalian akan menghadapi permainan penuh. 2 tim, masing-masing 5 orang. Kami ingin melihat bukan hanya teknik, tapi juga mental kalian. Bagaimana kalian menghadapi tekanan, bagaimana kalian membuat keputusan. Suaranya tegas, membuat semua peserta menelan ludah. Bima masuk ke tim pertama, ditempatkan di sayap kanan. Peluit berbunyi, permainan dimulai. Lawan mereka bukan sembarang anak. Ada seorang pemain yang sudah terkenal di turnamen antar sekolah. Tubuhnya tinggi, kakinya cepat. Dari awal, ia langsung mendominasi. Tim Bima ditekan habis-habisan. Bima berlari, menutup ruang, mencoba membantu. Namun tekanan lawan begitu kuat. Menit-menit awal, gawang timnya sudah kebobolan. Sorakan kecil terdengar dari tribun. Bima merasa dadanya sesak. Ia menatap ke arah Coach Rahman, yang hanya berdiri dengan tangan terlipat, menunggu. Lalu bola datang ke arah Bima. Ia menerima dengan kaki kanan, mencoba menggiring. Bek lawan langsung menutup, tubuhnya lebih besar. Bima terdesak. Suara ejekan terdengar dari tribun, sebagian berteriak, "Anak itu tidak bisa apa-apa." Suara itu menusuk telinganya, mengingatkan pada ejekan ayah di rumah. Darahnya mendidih. Tapi ia tidak gegabah. Ia memutar tubuh, meloloskan bola di antara kaki lawan, lalu berlari cepat menyusul. Penonton mendadak bersorak. Ia melaju di sisi kanan, mengangkat kepala, lalu mengirimkan umpan silang ke tengah. Rekannya menyambut, tendangan keras, gol balasan tercipta. Coach Rahman bertepuk tangan sekali, lalu kembali diam. Namun bagi Bima, itu sudah cukup. Permainan semakin keras. Lawan tidak ingin kalah. Mereka menyerang lebih gencar. Bima harus berlari bolak-balik. Kakinya mulai berat. Napasnya terengah. Tapi ia tidak menyerah. Setiap kali bola datang, ia berusaha memberikan yang terbaik. Menit terakhir, skor masih imbang. Pelatih memberi instruksi, siapapun yang bisa mencetak gol penentu akan mendapat perhatian lebih. Bola kembali datang ke Bima. Ia menggiring melewati 1 lawan, lalu 2. Lawan ketiga menghadangnya. Tubuh besar itu menubruk keras. Bima terjatuh. Lututnya tergores. Sakit menjalar. Tapi ia bangkit lagi. Bola masih di dekatnya. Ia berlari dengan sisa tenaga, mendekati kotak penalti. Sorot mata penonton tertuju padanya. Suara ejekan bercampur sorakan. Semua jadi kabur. Yang ia dengar hanya suara hatinya. "Aku bukan anak yang tak berguna."
Aku akan buktikan. Ia menendang bola dengan kaki kanan, keras dan terarah ke sudut gawang. Kiper terbang, tapi terlambat. Bola bersarang di jaring. Gol penentu. Stadion seketika riuh. Teman-teman setimnya memeluk Bima. Coach Rahman tersenyum tipis, mengangguk sambil mencatat. Para pemandu bakat di tribun juga berbisik, mencatat nama Bima di buku mereka. Peluit panjang berbunyi. Pertandingan usai. Tim Bima menang tipis. Tubuhnya gemetar, lututnya perih, tapi di dadanya ada cahaya yang menyala. Ia menatap tribun, berharap melihat ayah. Namun yang ia lihat hanyalah pria berkemeja biru yang lagi-lagi hadir. Pria itu berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh arti, lalu kembali pergi tanpa kata. Setelah seleksi, Coach Rahman mengumpulkan semua peserta. Hari ini, saya melihat banyak bakat. Tapi ingat, yang terpilih bukan hanya karena teknik, tapi karena hati dan kerja keras. Nama-nama akan diumumkan besok. Suara desisan kecewa terdengar dari beberapa anak. Namun Bima hanya menunduk, menggenggam erat nomor dadanya. Malam itu, ia pulang dengan langkah pincang. Ibu menyambut dengan wajah cemas, melihat luka di lututnya. Ia segera membersihkan dan membalut dengan kain bersih. "Nak, jangan paksa dirimu terlalu keras." Suaranya lembut, tapi mata ibu penuh doa. Ayah hanya duduk di kursi, menatap sekilas. "Kamu pulang bawa luka, bukan kebanggaan," katanya dingin. Bima menelan kata itu, menunduk. Namun dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari ayah akan melihatnya berbeda. Malam itu, ia terbaring di kasur. Lututnya sakit, tubuhnya lelah. Tapi matanya menatap langit-langit dengan senyum tipis. Ia tahu, besok bisa jadi titik balik hidupnya. Di luar kamar, terdengar suara angin malam berdesir. Dunia masih sama, tapi di dalam dada Bima, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi anak yang sekadar berlari di lapangan becek. Ia kini seorang pejuang yang selangkah lagi berdiri di panggung besar. Pagi itu langit cerah, seolah kota sengaja menyingkirkan mendung. Stadion tampak lebih hidup dibanding hari-hari sebelumnya. Bendera kecil berkibar di tiang, suara anak-anak yang masih gugup bercampur dengan riuh penonton yang datang untuk menyaksikan pengumuman. Dari 100 lebih peserta awal, kini hanya tinggal 10. Wajah mereka tegang, sebagian menatap tanah, sebagian lainnya berusaha tersenyum tapi gagal menutupi gelisah. Bima berdiri di barisan paling pinggir. Lututnya masih terasa sakit akibat benturan kemarin, tapi ia mencoba menegakkan badan. Tangan kanannya menggenggam nomor dada yang sudah kusut, seolah kertas itu menjadi pegangan hidup. Ia menoleh sekilas ke tribun. Ibu hadir, duduk di kursi paling ujung dengan kerudung sederhana, menatapnya dengan mata basah. Ayah tidak terlihat. Bima sudah menduga, ayah mungkin sengaja tidak datang. Coach Rahman melangkah ke depan. Tubuhnya tegap, wajahnya serius. Di belakangnya, ada 3 pria berjas rapi yang jelas-jelas bukan pelatih biasa. Mereka adalah pemandu bakat dari klub besar, datang untuk memilih siapa yang akan direkrut. Suasana stadion hening. Angin berhembus, membawa aroma rumput basah yang baru saja dipotong. "Anak-anak," suara Coach Rahman lantang, "kalian semua sudah menunjukkan kerja keras. Tapi hari ini, hanya beberapa nama yang akan melanjutkan ke tahap lebih tinggi. Ingat, yang tidak disebut bukan berarti gagal selamanya. Kalian hanya perlu lebih banyak berjuang." Daftar nama mulai dibacakan. Setiap nama yang disebut disambut sorak kecil dari tribun. Bima menahan napas. Nama pertama bukan dirinya. Nama kedua juga bukan. Lututnya makin gemetar. Nama ketiga dipanggil. Ia masih belum disebut. Suara di telinganya bergema. "Jangan harap aku bangga." Kata-kata ayah kembali menusuk. Lalu Coach Rahman menyebut nama keempat. Bima. Waktu seolah berhenti sejenak. Suara tribun meledak dengan sorak dan tepuk tangan. Ibu berdiri,
menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bima menunduk. Dadanya bergetar. Ia melangkah ke depan, menerima jaket latihan berlogo klub besar yang diberikan oleh salah satu pemandu bakat. Jaket itu terasa berat di tangannya, bukan karena kainnya, melainkan karena mimpi yang selama ini hanya ia simpan sendiri kini mulai menjadi nyata. Setelah semua nama dibacakan, hanya 6 dari 10 yang dipilih. Anak-anak lain menunduk kecewa, beberapa menangis. Namun Bima tidak bisa berpaling dari jaket yang kini melekat di tangannya. Ia mencium bau kain itu, bau baru yang kontras dengan kaos lusuhnya. Ia tahu, ini baru awal, tapi awal yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Setelah acara selesai, ibu berlari menghampirinya. Ia memeluk Bima erat, seolah tak ingin melepas. "Nak, Allah benar-benar mendengar doa kita," bisiknya. Bima tersenyum tipis, matanya basah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Namun di balik tribun, ayah ternyata ada. Ia berdiri jauh, menyaksikan dari kejauhan. Wajahnya sulit terbaca. Ia melihat putranya menerima jaket klub, mendengar sorakan penonton, melihat istrinya menangis bahagia. Hatinya bergejolak, tapi ego masih menahannya untuk maju. Ia memilih berbalik, meninggalkan stadion dalam diam. Malam itu, rumah terasa berbeda. Ibu menyiapkan masakan lebih banyak dari biasanya. Wajahnya sumringah. Arga bahkan ikut menepuk bahu Bima, meski dengan canggung. "Selamat, Dek. Semoga bisa terus naik." Kata itu sederhana, tapi bagi Bima, seperti pengakuan kecil dari seorang kakak yang selalu dibandingkan dengannya. Ayah tetap diam. Ia hanya duduk di kursi, membaca koran tanpa benar-benar membacanya. Sesekali matanya melirik Bima, lalu kembali menunduk. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada tepuk tangan. Tapi bagi Bima, itu tidak lagi penting. Karena di hatinya, ia sudah memutuskan, ia akan terus maju, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya menjadi awal kehidupan baru. Bima mulai ikut latihan resmi di klub. Lapangan besar dengan rumput hijau sempurna menggantikan lapangan becek kampungnya. Ia bertemu pemain muda lain dari berbagai daerah, semua dengan ambisi yang sama, menjadi yang terbaik. Latihan keras setiap pagi, lari sprint berulang-ulang, latihan teknik, hingga simulasi pertandingan. Tubuhnya sering jatuh kelelahan, ototnya nyeri, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia ingat wajah ibu di tribun. Ia ingat tatapan meremehkan ayah. Semua itu menjadi bahan bakar untuk tetap berlari. Pada suatu sore latihan, Coach Rahman mendekatinya. "Kamu punya sesuatu, Bima. Bukan hanya kaki cepat, tapi juga hati yang kuat. Jangan pernah sia-siakan itu." Kata-kata itu membuat Bima menunduk, menahan senyum yang nyaris pecah. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai anak gagal, tapi sebagai seseorang yang memiliki masa depan. Namun jalan tidak mulus. Ada beberapa rekan setim yang iri melihatnya cepat mendapat perhatian. Mereka sering mengejek, kadang tidak mau mengoper bola saat latihan. Bima menahan diri. Ia memilih menjawab dengan kerja keras, bukan kata-kata. Di dalam dirinya, ada satu suara yang semakin kuat. "Aku akan buktikan pada semua orang, terutama pada ayah." Malam-malam setelah latihan, Bima pulang dengan tubuh penuh keringat dan lumpur. Ibu selalu menunggu dengan air hangat. Kadang Bima hanya makan sedikit lalu tertidur di kursi karena terlalu lelah. Ibu menutupi dengan selimut, menatapnya penuh rasa haru. Sementara ayah, meski tidak lagi banyak mencaci, tetap menjaga jarak. Diamnya seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Hari demi hari, nama Bima mulai terdengar di kalangan pemain muda. Pelatih sering menyebutnya dalam rapat, menyebut potensinya di depan pemandu bakat. Bahkan beberapa media lokal menulis singkat tentang pemain muda dari kampung yang mencuri perhatian. Suatu sore, saat ia pulang latihan, anak-anak kecil di gang memanggil namanya. "Bang Bima, ajarin kami main bola."
Suara itu membuat hatinya hangat. Ia teringat masa kecilnya, bermain bola di lapangan becek tanpa ada yang peduli. Kini, anak-anak menaruh harapan padanya. Ia tersenyum, lalu ikut bermain sebentar, meski tubuhnya letih. Baginya, itu bukan sekadar permainan. Itu adalah janji bahwa ia tidak akan lupa asalnya. Malam itu, ia kembali menatap jaket klub yang tergantung di dinding kamarnya. Ia meraba logo yang terjahit rapi. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ini baru awal, gumamnya pelan. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia sudah melangkah jauh dari anak yang dulu dianggap tak berguna. Di luar kamar, ayah berdiri diam, menatap pintu yang tertutup. Ia mendengar gumaman Bima, mendengar semangat yang membara. Hatinya bergetar, tapi mulutnya masih terkunci. Ia kembali ke kursi ruang tamu, menatap kosong. Ada penyesalan kecil yang mulai tumbuh, meski belum ia akui. Bima, tanpa tahu ayahnya mendengar, memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk terus berlari. Jangan biarkan aku jatuh sebelum membuktikan segalanya. Dan doa itu bergema dalam sunyi malam, menembus dinding rumah sederhana, terbang tinggi ke langit yang penuh bintang. Hari pertandingan resmi itu tiba lebih cepat dari yang Bima kira. Stadion penuh dengan penonton. Suara trompet dan drum membuat udara bergetar. Nama Bima memang belum dikenal, tapi ia dipanggil pelatih untuk duduk di bangku cadangan. Hatinya berdebar, tangannya berkeringat. Ia menatap lapangan hijau yang begitu luas, jauh berbeda dari lapangan becek kampungnya. Pertandingan berjalan keras. Klub mereka sempat tertinggal 1 gol. Menit ke-70, pelatih tiba-tiba memanggil, "Bima, siap-siap masuk." Dunia seolah berhenti. Ia berdiri, mengganti kaos latihan dengan seragam utama, nomor punggung baru terpampang jelas. Saat ia melangkah ke tepi lapangan, sorak penonton bercampur dengan rasa gugup yang menghantam dadanya. Peluit berbunyi. Bima masuk ke lapangan. Lawan menekan habis-habisan. Ia berlari di sisi kanan, mencari ruang. Bola pertama datang padanya, ia terima dengan dada, lalu mengoper cepat. Penonton bertepuk tangan. Menit ke-80, bola panjang dikirimkan padanya. Ia berlari sekuat tenaga, melewati bek lawan yang mencoba menghalangi. Dengan satu sentuhan, ia melepaskan umpan silang mendatar. Rekannya menyambut dengan tendangan keras. Gol! Stadion bergemuruh. Nama Bima disebut-sebut oleh komentator. Meski hanya assist, itu cukup untuk membuat semua orang memperhatikan. Kamera menyorot wajah mudanya, penuh peluh tapi berkilau semangat. Malam itu, ia pulang dengan hati membuncah. Ibu menangis bahagia di depan televisi. Ayah, meski tak berkata apa-apa, diam-diam menyaksikan dari ruang tamu. Tangannya menggenggam koran, tapi matanya terpaku pada layar. Setelah debutnya, nama Bima mulai sering disebut di media olahraga. Foto wajahnya muncul di artikel berita. Video asistnya berulang kali diputar di media sosial. Anak kampung yang dulu dianggap tak berguna kini mulai mencuri perhatian. Namun sorotan lampu juga membawa bayangan iri hati. Beberapa rekan setim merasa tersaingi. Mereka sengaja tidak mau mengoper bola ke Bima saat latihan. Ada pula yang berbisik sinis di ruang ganti. Anak kampung cuma kebetulan beruntung. Bima menahan diri, tidak melawan. Ia memilih menjawab dengan permainan di lapangan. Latihan semakin berat. Pelatih menaruh harapan tinggi padanya. Suatu sore, saat sesi uji ketahanan, Bima hampir pingsan karena kelelahan. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Tapi ia tetap berlari, membuktikan bahwa ia punya daya tahan lebih dari sekadar fisik. Anak ini keras kepala, tapi itu yang membuatnya berbeda, kata Coach Rahman sambil tersenyum. Di rumah, suasana mulai berubah. Arga perlahan menunjukkan rasa hormat, sering bertanya bagaimana latihan berjalan. Ibu semakin bahagia. Hanya ayah yang masih dingin,
Meski diamnya mulai retak, kadang ia memperhatikan Bima diam-diam, lalu buru-buru menunduk saat Bima menoleh. Bima tahu, hatinya belum luluh. Tapi ia yakin, waktu akan menjawab. Musim bergulir, penampilan Bima semakin menonjol. Ia bukan hanya pemain sayap cepat, tapi juga pintar membaca permainan. Gol dan assist terus bertambah. Nama Bima akhirnya sampai ke telinga pelatih tim nasional muda. Suatu malam, sebuah surat resmi tiba di rumah. Tertulis jelas, panggilan untuk bergabung dengan timnas U23. Ibu menjerit bahagia, memeluk Bima sambil menangis. Arga menyalaminya, bahkan ikut bangga. Ayah hanya duduk terpaku. Wajahnya sulit terbaca, tapi ada cahaya kecil di matanya yang selama ini mati. Bima berangkat ke pemusatan latihan timnas dengan hati bergetar. Ia mengenakan seragam merah putih dengan lambang Garuda di dada. Saat lagu kebangsaan dinyanyikan dalam pertandingan internasional pertamanya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa semua hinaan yang dulu ia telan, semua lumpur yang pernah melekat di kakinya, kini berubah jadi kehormatan. Pertandingan melawan tim asing berlangsung sengit. Bima masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Ia berlari, menggiring bola melewati dua lawan, lalu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras, menembus jaring. Gol! Stadion bergemuruh, komentator berteriak menyebut namanya. Di rumah, ayah menonton lewat televisi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri, mematikan televisi, lalu masuk ke kamar. Untuk pertama kalinya, ia menangis karena bangga pada anak yang dulu dianggap tak berguna. Setelah tampil di level internasional, hidup Bima berubah drastis. Kontrak besar datang dari klub ternama. Penghasilan fantastis mulai ia terima. Dari anak kampung dengan sepatu usang, kini ia bisa membeli rumah megah untuk ibu. Ia juga membiayai sekolah anak-anak kampung agar mereka punya kesempatan yang lebih baik. Media menulis kisah hidupnya. Dari lapangan becek ke panggung dunia. Wawancara demi wawancara ia jalani, tapi Bima tetap rendah hati. Ia selalu berkata, semua ini karena doa ibu dan rahmat Allah. Ayah mulai luluh. Ia pelan-pelan mendekati Bima, meski dengan canggung. Suatu malam, ayah duduk di sampingnya. Suaranya bergetar. Maafkan aku, nak. Aku salah menilaimu. Air mata jatuh di pipinya. Bima menatap ayahnya, lalu memeluknya erat. Semua luka lama luruh dalam pelukan itu. Kini, keluarga mereka utuh kembali. Ibu tersenyum bahagia, Arga bangga pada adiknya, dan ayah akhirnya menerima kenyataan bahwa anak yang dulu ia hina, kini menjadi kebanggaan bangsa. Waktu terus berjalan. Nama Bima semakin besar. Ia menjadi bintang utama timnas, bahkan menorehkan prestasi internasional yang membuat lagu kebangsaan berkumandang di luar negeri. Dunia mengenalnya sebagai pemain berbakat dari Indonesia. Namun Bima tidak lupa asalnya. Ia sering pulang ke kampung, bermain bola dengan anak-anak di lapangan becek tempat ia dulu berlari. Ia membangun akademi sepak bola gratis untuk anak-anak miskin, agar mereka tidak mengalami hinaan yang pernah ia rasakan. Di satu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Bima berdiri di lapangan kampung, menatap anak-anak kecil berlari dengan tawa riang. Ayah berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kebanggaan. Aku dulu salah, Bima, katanya pelan. Kamu bukan anak yang tak berguna. Kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku. Bima menoleh, menatap ayahnya dengan senyum hangat. Aku hanya ingin membuktikan, Yah, bahwa setiap anak punya jalan sendiri, dan jalanku adalah bola. Matahari tenggelam, langit memerah, angin membawa suara riang anak-anak, dan di dada Bima ada rasa syukur yang tak pernah habis. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi kini, ia sudah berdiri sebagai bukti hidup. Anak yang dulu dianggap tak berguna, kini menjadi kebanggaan keluarga, bangsa, dan negeri.